Selamat datang di Beloved Kids Online Service Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa rules yang harus ditaati oleh setiap adik-adik. Pertama, ibadah Beloved Kids akan mulai jam 9 pagi setiap hari Minggu. Jadi pastikan adik-adik menggunakan pakaian yang rapi seperti pada saat mau ke gereja. Yang kedua, saat pujian penyembahan, adik-adik juga aktif ya untuk ikut bernyanyi, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Lalu yang terakhir, karena ini adalah ibadah, jadi jangan di-skip ya. Sudah siap beribadah adik-adik? Shalom adik-adik, selamat datang di Beloved Kids Online Service 5 Juni 2022. Yeay, apa kabar adik-adik? Pastinya harus luar biasa, fantastis. Yes. Nah adik-adik, siapa yang udah gak sabar untuk memuji, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan? Sama kakak juga udah gak sabar banget nih. Nah, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, seperti biasa, kakak mau kasih tahu 3 nama adik-adik yang mendapatkan nilai terbaik di minggu ini. Ini dia. Wah, selamat ya adik-adik. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau satukan hati, kita mau satukan pikiran, kita mau sama-sama lipat tangan kita, tutup mata kita fokusnya sama Tuhan Yesus aja. Oke? Gak ada yang lihat kanan kiri lagi ya. Nah, gak boleh berisik lagi. Oke. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau boleh mengumpulkan kami di sini walaupun melalui virtual untuk beribadah bersama teman-teman kami. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan Yesus yang berkati dari awal hingga akhir. Berkati juga hati kami agar kami siap untuk menerima berkat Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Selamat beribadah ya adik-adik. Shalom adik-adik Beloved Kids. Sekarang kita sama-sama memuji nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama mau nyanyiin lagu ini di hari Minggu, di harinya Tuhan. Yuk adik-adik sama-sama kita bangkit berdiri, nyanyiin lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Shalom, shalom, selamat hari Minggu. Shalom, shalom, salam sejahtera bagimu. Segala ucapan syukurku, segala pujian bagi Yesus. Shalom, shalom, shalom. Kita sama-sama nyanyi lagu ini dari awal. Come on. Shalom, shalom, selamat hari Minggu. Shalom, shalom, salam sejahtera bagimu. Segala ucapan syukurku, segala pujian bagi Yesus. Shalom, shalom, shalom. Lebih sungguh-sungguh lagi kita sama-sama katakan. Shalom, shalom, selamat hari Minggu. Ku katakan shalom, shalom, salam sejahtera bagimu. Segala ucapan syukurku, segala pujian bagi Yesus. Shalom, 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 shalom. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Shalom, shalom, shalom. Adik-adik masih semangat memuji nama Tuhan?
Yang masih semangat katakan haleluya. Sekarang kita sama-sama mau nyanyi lagu ini. Siapa di sini adik-adik yang percaya bahwa kasih Yesus itu lebih indah dari segalanya, boleh angkat tangannya. Nah, sekarang dengan kita harus nyanyi lagu ini, kita sama-sama menunjukin ke Tuhan bahwa kasih Yesus lebih indah dari segalanya. Oke, kita sama-sama nyanyi lagu ini ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi kita akan nyanyi lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh adik-adik. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari siapa adik-adik? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Karena setiap kita yang tinggal di dalam Tuhan Yesus pasti akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita ulang lagi dari awal, yuk lebih semangat. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Sekali lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Mana suaranya? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi, pastilah kau akan berbuah.
adik-adik Beloved Kids, sama-sama kita mau belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Fokus untuk hati pikiran kita saat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik ambil sikap yang sempurna. Gak boleh bercanda lagi. Yuk sekarang lebih sungguh-sungguh kita mau naikkan pujian sembah syukur kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama mengingat lagi betapa besar kasih-Nya Tuhan bagi setiap kita. Sehingga adik-adik, mama papa, kakak dan adik semuanya ada sampai hari ini. Karena Tuhan Yesuslah kekuatan kita, tempat perlindungan bagi kita. Sambil pejamkan mata adik-adik, mengucap syukur sama Tuhan Yesus buat segala kebaikan yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi hidup adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari adik-adik. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Katakan aku takkan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita ulang lagi sama-sama pujian ini dari awal. Katakan, Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, saat badai menerpa, aku takkan goyah. Dengan iman percayamu sama-sama katakan, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Penuhi hati kami Tuhan, hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan sambil angkat kedua tangan adik-adik, katakan, sejauh langit
Begitu besarnya kasih penuhi kami Tuhan, hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatan sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Hanya Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Masih angkat tanganmu di hadapan Tuhan sambil pejamkan mata adik-adik. Mari naikkan ucapan syukur adik-adik sama Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih-Nya, begitu besar bukti kasih-Nya atas setiap kita semua. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib menebus setiap adik-adik, untuk hidup adik-adik hari ini, esok dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu Tuhan, tiada ternilai kasih-Mu Yesus. Engkau sangat baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Sebab Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Yesus, gunung batu keselamatanku, tempat perlindunganku. Engkau kekuatanku Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik, sama-sama angkat kedua tangan adik-adik. Adik-adik naikin syukur adik-adik buat hari ini. Adik-adik naikkan setiap doa adik-adik ke Tuhan. Adik-adik harus bersyukur kalau hari ini boleh masih dikasih kesempatan beribadah pada hari ini. Adik-adik harus bersyukur kalau adik-adik selalu disayangin sama Tuhan. Bahwa yang adik-adik harus percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik sedetik pun. Mari sama-sama adik-adik, kita sama-sama mau belajar lebih sungguh-sungguh lagi buat sama-sama menyenangkan hati Tuhan, buat memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik, sama-sama bersyukur adik-adik. Katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan aku mengucap syukur Tuhan Yesus. Katakan haleluya.
Shalom adik-adik Beloved Kids, jumpa lagi dengan Kak Frans Manusama. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Diberkati Tuhan? Haleluya. Yang pasti anak-anak Beloved Kids kabarnya fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Beloved Kids. Yeay. Senang kakak bisa ketemu adik-adik di ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, hari ini kita akan masuk dengan tema yang baru, yaitu tentang menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi Kristus. Nah, hari ini kita akan buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang kelima. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Adik-adik yang bawa Alkitabnya, yang di tangannya ada Alkitabnya, dibuka Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang ke 5 sampai yang ke-7, demikian firman Tuhan. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak juga, sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita dengar tentang dipilihnya 7 diaken untuk melayani jemaat Tuhan. Salah satunya tentang Stefanus. Dan hari ini kita akan bahas tokoh yang bernama Stefanus, adik-adik. Adik-adik udah tahu cerita tentang Stefanus? Mana yang sudah tahu? Kalau yang belum tahu, Stefanus itu adalah seorang yang dipilih di gereja mula-mula untuk melayani jemaat Tuhan, penuh kuasa, bahkan hikmatnya luar biasa. Banyak lewat kehidupan Stefanus orang percaya Yesus, sehingga akhirnya lewat kehidupan Stefanus banyak orang bisa mengenal Tuhan, sekalipun dia harus mengorbankan nyawanya untuk sebuah kebenaran. Artinya, sebagai anak Tuhan, Tuhan mau ingatkan kita, hidup ini bukan sekedar kita bisa meraih cita-cita kita, hidup bukan cuma sekedar kita bisa dapat apa yang kita inginkan, tapi hidup harus bisa jadi berkat, harus bisa jadi saksi Kristus. Adik-adik. Apa sih artinya saksi? Saksi itu orang yang mengalami, melihat, dan merasakan apa yang sedang terjadi. Jadi kita bisa dikatakan saksi kalau kita bisa melihat, mengalami, dan merasakan. Pak, kan saya nggak bisa lihat Tuhan, tapi kita bisa melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, adik-adik. Itulah kebaikan Tuhan yang sudah kita alami, yang kita bisa ceritakan bagi banyak orang, adik-adik. Oleh sebab itu, Tuhan mau dalam hidup kita, setiap kita menjadi saksi Kristus, karena kita udah mengalami kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, jawaban doa, pertolongan Tuhan dalam keluarga kita. Itulah yang menyebabkan kita bisa jadi saksi Kristus, karena kita udah melihat dan merasakan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Nah, sama seperti Stefanus sudah menjadi saksi Kristus yang luar biasa, sehingga lewat kehidupannya banyak orang dimenangkan. Karena tadi kakak bilang, hidup bukan cuma sekedar kita bisa meraih apa yang kita inginkan, tapi kita bisa meraih apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin adik-adik. Nah, sekarang gimana sih Kak caranya supaya kita bisa seperti Stefanus, bisa menjadi saksi Kristus yang luar biasa? Yang pertama, kuncinya di dalam ayat yang kelima dikatakan demikian firman Tuhan. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus. Nah, Stefanus ternyata seorang yang penuh dengan iman, bukan penuh dengan ketakutan, bukan penuh dengan dendam. Ayo, siapa yang masih suka takut sama setan? Anak Tuhan harus penuh dengan iman, keberanian, percaya. Kalau kita doa, Tuhan kasih mujizat. Kalau kita doa, Tuhan kasih yang terbaik. Itu namanya penuh iman, adik-adik. Nah, jangan penuh dengan emosi, marah-marah, suka penuh dengan kekecewaan, kepahitan, dendam. Anak Tuhan harus penuh dengan iman, penuh dengan kasih, penuh dengan Roh Kudus. Nah, seperti sekarang kita akan merayakan pencurahan Roh Kudus. Artinya itu yang Tuhan mau. Jangan dipenuhi oleh emosi, kebencian, iri. Kalau melihat orang punya mainan, punya mobil, punya sesuatu,
anak Tuhan tidak boleh iri. Karena kita percaya Tuhan pasti kasih yang terbaik. Tuhan pasti berikan yang terbaik buat adik-adik semua. Amin. Nggak boleh iri ya, harus penuh dengan iman. Kalau kita doa, percaya Tuhan kasih yang terbaik. Kalau kita minta, Tuhan berikan mujizat. Amin adik-adik. Yang kedua, Stefanus bisa menjadi saksi Kristus karena dia seorang yang berani untuk kekudusan, berani untuk hidup benar. Menjadi saksi Kristus, kita harus berani adik-adik. Jangan takut untuk hidup benar, jangan takut untuk hidup suci. Iya kan? Kalau disuruh orang berbohong, kita harus berani berkata tidak untuk berbohong. Nggak boleh bohong. Berani berkata tidak dengan dosa. Berani berkata tidak dengan mencontek. Berani berkata tidak dengan yang namanya sakit hati. Jadi kita harus berani untuk hidup benar, berani hidup suci. Seperti Stefanus berani untuk kebenaran, sekalipun dia harus mengalami kematian, tapi dia berani, sehingga akhirnya lewat hidup Stefanus banyak orang dimenangkan. Karena keberaniannya untuk firman Tuhan. Hidup kita sebagai anak-anak Tuhan adik-adik harus berani untuk melakukan firman. Jangan cuma berani mengejar apa yang menjadi keinginan kita, tapi berani untuk hidup benar, hidup suci, hidup dalam pertobatan. Amin adik-adik, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan adik-adik dalam tangan Tuhan. Kami sudah diberkati lewat firman Tuhan dan lewat kebenaran-Mu. Kami belajar, kami harus menjadi saksi Kristus yang penuh dengan iman dan Roh Kudus. Bukan penuh dengan ketakutan, penuh dengan dendam, penuh dengan kekhawatiran. Dan ajar kami dan adik-adik semuanya bisa menjadi saksi Kristus, sehingga lewat hidup kami bisa jadi berkat, banyak orang bisa mengenal Tuhan, dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan memberi persembahan, biar apa yang kami berikan untuk memperlebar kerajaan sorga, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap adik-adik dan papa mama dan bersama keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi persembahan. Haleluya, amin. Adik-adik, siapa yang diberkati oleh kebenaran firman yang disampaikan oleh kakak pendeta tadi? Tunjuk tangannya. Sama loh, kakak juga sangat diberkati. Adik-adik jangan lupa ya, firman dari kakak pendetanya dicatat dan adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Oke? Nah sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita bisa transfer ke 3 nomor rekening yang ada di sebelah sini ya, atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Nah adik-adik jangan lupa ya untuk dikasih notes, yaitu persembahan Beloved Kids atau persembahan sekolah minggu. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus pasti memberkati. Jesus is
Kini saatnya kreativitas. Nah adik-adik, kita masih tetap akan melanjutkan bacaan Alkitab kita ya adik-adik. Kakak mau tanya nih, tapi siapa sih yang beneran bacanya setiap hari? Coba tunjuk tangannya. Bener nih, kalau kalian memang baca Alkitabnya setiap hari, kakak punya soal untuk kalian. Ini dia. Gimana adik-adik? Mudah dong pastinya. Ayo langsung aja tulis jawaban kalian di kertas atau buat dalam bentuk video dan kalian upload ke Instagram. Jangan lupa ya untuk mention Beloved Kids di @beloved.kids. Oke? Kakak tunggu ya. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu 7 pasal yang harus adik-adik baca di minggu ini. Ini dia. Selamat membaca Alkitab ya adik-adik. Hai adik-adik, apa kabarnya nih? Nah sekarang waktunya ayat hafalan. Masih sama dengan minggu-minggu yang lalu, ayat hafalan terbagi untuk 3 kelas. Untuk adik-adik kelas primary 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan teens, ayat hafalannya dari kitab Yesaya 43 ayat 10. Bunyinya, "Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku, tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku, tidak akan ada lagi." Untuk kelas preschool dan toddler, ayat hafalannya dari kitab Kisah Para Rasul 6 ayat 7. Bunyinya, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, masih ada lagi bagi adik-adik yang belum bersekolah tapi sudah lancar berbicara, dapat dibantu oleh mama dan papa untuk memperkatakan firman Tuhan. Nanti adik-adik tinggal mengikuti setiap kata-kata firman yang diucapkan oleh mama ataupun papa. Firman yang diperkatakan dari kitab Roma 8 ayat 14. Bunyinya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, bagi adik-adik yang sudah menghafal atau memperkatakan firman, adik-adik bisa membuat video lalu upload ke Instagram dan mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayo adik-adik terus semangat untuk menghafal dan memperkatakan firman Tuhan. Karena akan ada poin yang adik-adik bisa raih dan kumpulkan sehingga adik-adik bisa menjadi yang terbaik. Selamat menghafal, selamat memperkatakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita berdoa bersyafaat dan doa berkat. Kita berdoa ya adik-adik. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap adik-adik dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan tolong, Tuhan beri mujizat, Tuhan beri kesehatan, kesembuhan. Kami doa kalau ada adik-adik yang sakit Tuhan sembuhkan. Apapun penyakit adik-adik kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus disembuhkan. Bahkan kalau ada yang dalam kekurangan ekonomi, Tuhan kirimkan berkat, Tuhan kirimkan kelimpahan. Juga kami doa berkati juga untuk orang tua, adik-adik, wali semua yang bersama dengan adik-adik, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kalau ada keluarga dari adik-adik yang sakit, Tuhan beri kesembuhan, Tuhan beri mujizat. Kami doa adik-adik bersama keluarga dimanapun berada dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa berkati juga orang-orang di sekitar kami, berkati bangsa kami Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang diberkati, negara yang sukses, negara yang cinta Tuhan. Berkati juga pemerintahan Indonesia, berkati kota kami tinggal, berkati gembala sidang terkasih kami, Oma Pendeta Darmiati Pariaji bersama keluarga besar dalam berkat perlindungan Tuhan yang sempurna, juga bersama keluarga besar dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Juga kami doa bersama juga leader Beloved Kids kami, Kak Jeffrey Adolfane, Tuhan berkati penuh kuasa, bersama kakak-kakak Beloved Kids yang sudah melayani hari ini, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kami juga berdoa berkati juga
Kak Argo Pariaji, Kak Aristo Pariaji dalam berkat Tuhan bersama keluarga. Juga kami doa kemanapun kami melangkah setelah ini tidak ada maut, tidak ada celaka, Tuhan semakin diberkati, memberkati setiap kami, Tuhan semakin memberkati hidup kami, dan nama Tuhan dipermuliakan, kami bisa menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Adik-adik, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih anugerahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus memberkati kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, beloved kid. Yeay. Dadah. Adik-adik, terima kasih ya yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Nah, minggu depan kita masih tetap akan beribadah melalui YouTube channel Beloved Kids Tiberias jam 9 pagi. Nah, adik-adik, sekarang Beloved Kids sudah membuka kembali sekolah minggu. Jadi adik-adik sudah bisa beribadah tatap muka langsung bersama dengan guru-guru tersayang kalian di cabang Tiberias terdekat dari rumah kalian. Oke? Kalian bisa beribadah melalui YouTube channel dan kalian juga bisa beribadah melalui Gereja Tiberias Indonesia terdekat kalian. Oke? Nah, adik-adik jangan lupa juga ya untuk dinyalain tombol loncengnya supaya adik-adik gak ketinggalan notifikasi ketika ibadahnya sudah mau mulai. Nah, adik-adik jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan adik-adik share ke teman-teman adik-adik supaya teman-teman adik-adik bisa beribadah bersama-sama. Oke? Nah, adik-adik jangan lupa juga ya untuk follow Instagram Beloved Kids di @beloved.kids. Oke? Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus pasti memberkati. Beloved Kids.